Serangan rentetan mortir dari Saraya Al-Quds dan peluru anti benteng TBC dari Al-Qassam dilaporkan telah membunuh dan melukai unit IDF. Mengutip Al-Mayadin, pada 31 Mei hal ini diumumkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pada Jumat 30 Mei 2025. Dalam koordinasi dengan Saraya Al-Quds, diumumkan bahwa Al-Qassam telah menargetkan unit kolaborator yang berafiliasi dengan Israel di jalur Gaza Selatan. Menurutnya, unit tersebut berlindung di dalam sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan perumahan Eropa di Khan Younis. Kemudian posisi itu diserang dengan peluru anti benteng TBC dan proyektil anti personil. Terpisah, Saraya Al-Quds juga meluncurkan rentetan tembakan mortir ke arah pertemuan tentara dan kendaraan militer Israel. Lokasinya di dekat persimpangan Abu Daka di daerah Al-Fukari, juga di Tenggara Khan Younis. Diklaim mengakibatkan kematian dan cedera di dalam unit tersebut. Bentrokan antara pejuang perlawanan dan pasukan Israel dilaporkan masih berlanjut selama beberapa jam di daerah sekitarnya. Militer Yaman menetapkan rute militer Israel sebagai zona berbahaya, diklaim sebagai upaya menyelamatkan navigasi laut dan udara di wilayah operasi Angkatan Bersenjata Yaman. Mengutip Al-Mayadin, pada 31 Mei hal ini diumumkan oleh Presiden Yaman Mahdi Al-Mashyad pada Jumat 30 Mei 2025. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pesawat tempur Israel yang menyerang Yaman akan menjadi bahan tertawaan bagi Angkatan Bersenjata dan Pertahanan Udara Yaman. Mahdi Al-Mashyad juga menegaskan bahwa demi keselamatan navigasi udara dan laut, rute serangan Zionis telah ditetapkan sebagai zona berbahaya bagi seluruh perusahaan. Pernyataan itu sebagai peringatan bagi Israel terkhusus kepada pemukimnya, di mana memperingatkan bahwa negara Israel yang menjadi tempat berlindung kini tak lagi aman dan tak akan dapat menjadi perisai pelindung lagi. Seraya menekankan bahwa bunker bawah tanahnya tak akan lagi aman. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, telah memulai operasi militer Batu Daud tahap ketiga, di mana mengakibatkan banyak tentara Israel gugur di medan perang jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle, pada 31 Mei hal ini diumumkan oleh Qassam dalam rilisan video terbarunya. Dalam video menampilkan penembak jitu Qassam yang membidik 3 tentara Israel yang ditempatkan di dekat bulldozer di lingkungan sejaya kota Gaza. Seorang tentara terlihat terjatuh setelah ditembak dengan senapan rudu goul. Video kemudian menunjukkan penyergapan di area yang sama, di mana Qassam dilaporkan memancing unit infanteri Israel ke dalam perangkap, kemudian meledakkan 2 alat peledak yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di pihak Israel. Sebagai informasi, operasi ini menyusul 2 operasi Batu Daud sebelumnya, di mana yang kedua disiarkan pada Kamis 29 Mei yang menargetkan pasukan dan kendaraan Israel di dekat sekolah Al-Aqsa di Al-Qarara Timur Khan Younis. Kemudian yang pertama disiarkan pada Rabu 28 Mei yang menunjukkan serangan terhadap pasukan Israel di Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Israel diduga telah memakai senjata terlarang untuk pembantaian di kamp pengungsi Al-Bureij. Saksi mata menggambarkan ledakan dahsyat, kobaran api, dan tubuh-tubuh yang berubah menjadi abu. Mengutip Tribun News, pada 31 Mei pembantaian itu diketahui telah terjadi pada Kamis 29 Mei 2025. Dilaporkan bahwa pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara mematikan di lingkungan permukiman di kamp pengungsi Al-Bureij di Gaza Tengah pada Kamis pagi. Diduga dengan sengaja menggunakan senjata yang dilarang secara internasional. 3 rumah menjadi sasaran berturut-turut tanpa peringatan sebelumnya, menewaskan sedikitnya 23 warga Palestina. Saksi mata menggambarkan ledakan dahsyat, kobaran api, dan tubuh-tubuh berubah menjadi abu. Banyak korban yang tercabik-cabik, termasuk anak-anak dan wanita. Para korban tersebut lantas diangkut ke Rumah Sakit Al-Auda dan Rumah Sakit Al-Aqsa. Dengan begitu, Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa mengonfirmasi penggunaan senjata terlarang, di mana mengklaim bahwa kondisi para korban yang dilaporkan tiba dalam keadaan hangus hingga tidak dapat dikenali lagi. Yaman melontarkan peringatan langsung kepada para pemukim Israel, sekaligus menyentil pemerintahan Benyamin Netanyahu yang kotor dan tak akan bisa melindungi rakyatnya. Mengutip Al-Mayadin, pada 31 Mei peringatan ini diutarakan oleh Presiden Yaman Mahdi Al-Mashyad pada Jumat 30 Mei 2025. Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah pesawat tempur Israel menyerang bandara internasional Sanaa.
di mana hal itu mendorong Al-Masyad untuk secara langsung memperingatkan para pemukim Israel bahwa pemerintah mereka tidak dapat lagi melindungi mereka, menyatakan bahwa pemerintah Netanyahu yang disebutnya kotor tidak akan dapat melindungi rakyat, sembari menekankan bahwa bunker tidak akan lagi aman. Dalam pidatonya, pemimpin Yaman menegaskan kembali bahwa kemampuan angkatan bersenjatanya mampu menghadapi pesawat Zionis tanpa membahayakan navigasi udara dan laut Yaman. Al-Masyad juga mengisyaratkan perkembangan yang akan segera terjadi, di mana pihak Israel yang akan segera menerima kabar bahwa pesawat tempurnya akan menjadi sumber ejek. Ribuan orang Yaman berunjuk rasa untuk mengecam agresi yang telah terjadi di jalur Gaza. Di sisi yang sama, pendukung Ansarallah Houthi melakukan aksi bakar bendera Israel dan Amerika Serikat dengan memakai pakaian ihram. Mengutip Tasnim dan Al Arabiya, pada 31 Mei, ribuan warga Yaman itu turun ke jalan, tepatnya di Provinsi Utara Sada pada Jumat 30 Mei 2025. Mereka menyuarakan dukungan kuat bagi Gaza dan mengecam agresi Israel. Aksi protes itu disebut besar-besaran, melanjutkan tren demonstrasi mingguan menentang perang genosida Israel di Gaza. Terlihat dari foto yang beredar di media sosial, para pendukung Ansarallah Houthi mengenakan pakaian ihram melakukan aksi protes, melakukan pembakaran bendera Amerika dan Israel selama unjuk rasa mingguan anti Amerika Serikat dan anti Israel di sana Yaman tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.